Oke. Nah, tema malam hari ini adalah kegagalan melahirkan tujuan baru. Kayak kenal judulnya memang ya. Nah, sebenarnya tema kegagalan ini akhir tahun ini memang relate banget sama kehidupanku. Nanti aku bakal cerita lebih lengkapnya kenapa relate. Karena memang tahun ini sepertinya aku lagi ngalamin lah, dikasih Tuhan, dipercaya Tuhan untuk ngalamin yang namanya kegagalan. Nanti aku bakal cerita. Oke, mungkin next, Olive. Nah, sebelumnya teman-teman tahu, aku pengen tahu nih definisi dari kegagalan setiap dari kalian ini, berhubung masih 7 orang lah ini ya berarti ya. Pengen tahu deh satu-satu. Kegagalan menurut kalian itu apa sih? Kegagalan, arti kegagalan dari dalam kehidupan kalian itu apa? Mungkin satu-satu lah. Mungkin dari ku apa dulu deh. Kegagalan versi aku mungkin eh, situasi atau kondisi ketika kita nggak berhasil mencapai tujuan. Hmm, boleh. Cita, aku urut ya dari sini ya, dari layarku. Oh, Cita kayaknya udah, nanti Kevin dulu, Kevin. Oh, Kevin. Oh, kegagalan. Suaraku jelas nggak? Jelas-jelas. Kegagalan buat aku tidak berhasil menjalankan apa yang direncanakan. Tidak berhasil menjalankan apa yang sudah direncanakan. Ada lagi? Udah. Itu aja. Olip. Apa? Kegagalan tuh saat apa ya? Saat sesuatu tidak terjadi. Ya, apa ya? Nggak tahu ya kegagalan. Kayak aku lebih kayak misalnya kayak kalau aku tidak bisa memaksimalkan sing seharusnya aku bisa maksimal itu menurutku aku gagal. Oke. Definisinya Olip kayak gitu. Maidi? Kegagalan menurut aku tuh kalau hal yang terjadi nggak sesuai sama harapan atau ekspektasi. Oke, mantap. Daniel, Deka? Gagal. Ya itu nggak sesuai ekspektasi apa namanya, ya kayak gitu. Jadi kebanyakan tiru-tiru Deka. Gigi. Halo, Halo aku Gigi. ya. Iya. Ya, apa itu kegagalan menurutmu? eh Ketika kalau aku pribadi sih, ketika aku gagal komit sama hal yang sudah aku komitmen awalnya, terus aku nggak komit gitu. Oh, oke. Terakhir, Cita, masih ada di tempat atau enggak nih? Eh, sorry abis ngambil Oh, minggu enak. sticky rice. Oh. Oke, apa kegagalan menurutmu, Cit? Apa ya? Kegagalan itu apa ya? Hmm, sesuatu yang kalau terjadi mengecewakan orang lain dan diri sendiri. Hmm, menarik. Iya kok Kevin. Mango sticky rice yang rekomendasi kok Kevin mantap. Tapi panas Iya. jadi gue masukin kulkas dulu. Kenapa masukin kulkas, Cit? Oke. Gitu. Next, Olive. Jadi Next. sebenarnya kalau misalnya tunggu, Hmm, kalau misalnya nilai kita jelek tapi orang lain dan diri sendiri nggak kecewa sama kita, menurutku itu nggak gagal. Jadi gagal itu cuman kalau orang lain dan diri sendiri kecewa. oke. Nah, benar semua yang kalian bicarakan, yang kalian utarakan itu kegagalan adalah usaha yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Contohnya seperti target tidak tercapai, hasilnya nggak sesuai sama apa yang kita mau, terus apa yang kita lakukan itu identiknya itu belum berhasil. Nah, masalahnya adalah next lead. Kegagalan itu harus diakui.
banyak orang itu, kebanyakan kita itu takut dengan kegagalan, sehingga sulit untuk mengakui kegagalan. Contoh nih, itu sih namanya bukan kegagalan, tapi belum beruntung. Nah, selama belum menyerah nih, itu namanya bukan kegagalan. Nah, seringkali mungkin kita sering mendengar dari omongan-omongan motivator atau omong-omongan dari orang-orang terdekat kita ketika kita sudah mengalami kegagalan, mereka seolah-olah, itu masih belum gagal namanya, masih bisa berjuang lagi, bla 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 bla. Kebanyakan orang itu kayaknya sulit gitu mengakui kegagalan. Padahal kalau kita nalar lebih lanjut lagi, ini gagal loh. Ini gagal. Contoh kayak aku bisnis kuliner terus bangkrut. Kan itu namanya gagal. Banyak orang ngomong masih itu masih belum gagal. Kamu masih bisa lagi bla 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 bla. Nah, kalau menurutku ya, kalau gagal ya gagal aja. Ngapain harus di-deny? Ngapain harus kita itu menolak kegagalan kayak itu bukan gagal. Padahal itu memang kegagalan gitu loh. Contoh nih, misalnya hari ini kayak kita itu ada lagi ujian lah, ujian matematika. Kita itu dapat nilainya itu 60. Nah, padahal KKM-nya standarnya itu adalah 75. Apakah itu gagal? Gagal. Tapi banyak orang tuh belum. Itu kan hanya tryout. Itu hanya tryout. Nah, kalau ujian yang sesungguhnya itu baru gagal, itu baru menentukan gitu. Ujian nasional berikutnya itu baru menentukan gitu. Kalau menurutku, yang namanya gagal ya tetap gagal gitu. Kita harus mengakuinya. Ujian dapat 60, itu namanya gagal tryout. Mungkin belum yang namanya gagal ujian nasional, mungkin memang belum ujian juga. Tapi kita harus akui kalau itu adalah gagal tryout. Kebanyakan orang itu malah itu bukan gagal, kamu harus belajar lagi, bla 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 bla. Sehingga apa namanya? Kita itu jadi merasa sulit untuk bisa relate sama kegagalan. Banyak orang karena orang itu takut sama yang namanya kegagalan. Menurut kalian, aku sebelumnya pengen tahu juga pendapat kalian. Kenapa sih orang itu kok susah banget mengakui kegagalan? Mungkin ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa orang-orang itu susah untuk mengakui kegagalan? Sebagai apa ya, journey-nya lah. Alasannya apa biasanya? Ada yang bisa bantu jawab, Kak? Karena dia memalukan. Karena dia konotasinya negatif sehingga memalukan. Oke, memalukan. Jadi kayaknya mending disimpan aja, nggak mau diumbar. Ada yang lain? Ayo, yang lain. Butuh 2 lagi lah, 3. Kita minta pendapat 3 orang. Malu, Kak, malu. Ya, malu. Sama kayak Cita, ya oke. Memalukan. Tidak mengenal nilai dirinya. Itu kayak gimana tuh penjelasannya, Ko Kevin? Tadi pertanyaannya apa? Kenapa orang itu kayak nggak mau mengakui kegagalan gitu loh, sulit mengakui kegagalan. Ya kalau gagal merasa apa ya? Mungkin sudah ada contohnya. Misal dia gagal dapat nilai 100 atau gagal naik kelas. Dia cari denial, naik kelas yang di sekolah juga belum tentu sukses kok dan bla bla bla. Karena nggak kenal nilai dirinya sih. Kalau kenal nilai dirinya dia nggak akan ngerasa itu malu. Aku punya keunggulan yang lain kok. Masuk, boleh. Tidak kenal nilai dirinya. Yang terakhir, siapa yang mau bantu sharing nih? Ada nggak? Ada yang punya jawaban berbeda nggak? Mungkin takut jadi apa ya, kayak dilihat orang kayak ih gagal gitu. Takut berarti malu, tidak mengenal dirinya, terus malu, takut, malu, tidak mengenal diri ya. Oke, fine. Terima kasih. Next, Lip. Nah, kalau menurutku jawaban kalian itu sudah benar. Tapi kalau pendapatku sendiri, yang paling menentukan adalah kenapa kegagalan itu sulit banget diakui adalah karena
kegagalan adalah, kebanyakan orang itu menganggap kegagalan adalah sebuah ending. Wah, kalau gagal berarti berhenti. Berarti emang udah takdirnya berhenti. Bisnisku gagal berarti harus berhenti, nggak bisnis ini lagi gitu. Padahal kegagalan harusnya dimaknai juga adalah sebagai sebuah awal. Memang nggak salah kalau kita memaknai kegagalan adalah sebuah ending atau akhir. Tapi kita harus tahu bahwa setiap kegagalan itu juga akan membawa awal yang baru. Seperti tema kita malam hari ini. Karena semua orang itu, apa ya, nggak menganggap kegagalan adalah sebuah peluang gitu loh. Kebanyakan kegagalan adalah, wah, kegagalan berarti adalah musibah, kegagalan adalah bencana. Jarang banget orang itu menganggap kegagalan adalah pembuka sebuah peluang baru. Nah, kejadian ini relate nih sama tahun ini, relate sama kejadian yang aku alami sekitar tahun 2016-2017 mungkin ya. Beberapa tahun yang mungkin 7 tahun yang lalu lah, 8 tahun yang lalu. Sama, kejadiannya sama kayak tahun inilah, terulang kembali. Jadi kenapa? Bisnisku lagi turun banget. Ini adalah, bahkan bulan ini adalah paling parahnya. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku kan punya bisnis kreatif agensi. Nah, di kreatif agensi ini, ada banyak sekali perubahan tahun ini. Salah satunya mulai berkembangnya AI, terus banyaknya mulai para pesaing itu mulai banyak, nggak kayak beberapa tahun yang lalu masih adem ayem lah. Sekarang udah mulai banyak banget orang yang bisa freelance dan juga mendirikan kreatif agensi juga. Jadi persaingannya makin ketat. Nah, dari sini aku udah terasa itu udah 2 tahun ini, aku sambil cerita ya. Udah terasa itu 2 tahun terakhir ini aku bener-bener nggak punya feel untuk yang namanya mengerjakan kerjaanku jadi kreatif agensi. Nggak semangat lah kerja di kreatif agensi 2 tahun ini, karena nggak cuma di waktu sepi aja, di waktu rame pun aku ngerasa kayak udah nggak punya feel gitu loh. Kayak aku ngerasa itu kayak 2 tahun belakangan ini kayak ngerasa, lebih tepatnya kayak nggak ngelihat masa depan yang aku bisa bayangkan di kreatif agensi ini gitu. Terus aku gimana solusinya? Aku mulai yang pertama udah mulai zona nyaman, bisnis udah bisa dibilang otomatis lah, aku nggak ikut produksi dan lain-lain. Akhirnya aku mulai terlena sama keadaan. Sampai akhirnya, kok puji Tuhan banget itu, di tahun ini, di pertengahan tahun ini, sebelum keadaan makin memburuk, Tuhan itu kayak nunjukin, kamu nggak bisa kayak gini terus gitu loh. Kamu harus bisa switch di bisnis gitu loh, pivot. Kamu harus punya bisnis lain yang bisa suatu waktu kalau bisnis kreatif agensimu ini karam, kamu harus bisa selamat gitu loh, menyelamatkan banyak orang gitu loh di dalam perusahaan. Nah, singkat cerita, di pertengahan tahun ini aku nemuin tuh yang namanya produk digital. Aku jualan produk digital yang isinya tentang AI lah. Gimana caranya menggunakan AI dengan baik untuk marketing, untuk iklan, dan lain-lain. Aku bikin kelasnya, aku jualin, dan ternyata booming. Pendapatanku bisa berkali-kali lipat dari pendapatan kreatif agensi. Dan ketika sudah Tuhan persiapkan hal itu, barulah kelihatan 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ini, kondisi kreatif agensiku makin mengenaskan. Wah, puji Tuhan banget. Berarti Tuhan benar-benar mempersiapkan aku untuk pivot bisnis. Nggak kebayang misalkan aku belum siap-siap nih, aku belum punya siap-siap fundamental yang kayaknya aku harus pivot nih sebelum bisnisku karam ini. Aku nggak tahu harus gimana, nggak punya bayangan apa tentang bisnis. Bisa-bisa aku mem-PHK semua karyawan gitu. Nah, resikonya adalah kemarin waktu sharingnya sama C. Joan, aku kan sempat, buat yang join juga, aku kan sempat cerita kalau gimana sih caranya biar bisa itu perusahaan ini rugi, tapi bisa apa ya, kayak memperingatkan pegawai-pegawaiku gitu loh. Karena nggak semua orang itu bisa menerima gitu loh. Nggak semua orang bisa menerima kayak kamu job desk-nya ganti, kamu job desk-nya kayak gini. Itu nggak semua menerima, nggak semua mau belajar tentang AI. Banyak orang itu malah menolak tentang AI. Kayak AI itu hanya tren, salah satu
pegawaiku itu pernah ngomong gini awal awal tahun atau beberapa bulan yang lalu gitu. Aku nggak percaya sama yang namanya AI itu. Itu hanya tren gitu. Padahal tren nggak mungkin tren bisa sebesar ini. Dan aku benar-benar melihat AI ini adalah sebuah masa depan, bukan hanya sekedar tren. Nah, dari perbedaan visi inilah akhirnya kemarin dari perenunganku sama Tuhan, kemarin juga sempat melarikan diri ke Jogja cari 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 apa ya cari inspirasi, terus setelah ketemu sama C. Joan kemarin ternyata memang harus dilakukan lah daripada mengganggu banyak unsur dalam kehidupan, contohnya kayak mengganggu keuangan pribadi dan lain-lain. Akhirnya aku mikir, oh iya benar juga, kemarin aku baru peringatkan 3 orang yang mungkin bulan depan aku nggak bisa kayak kamu, saya pecat. Itu aku benar-benar nggak bisa, aku bukan orang yang seperti itu, mungkin nggak se ekstrim itulah mungkin. Jadi kemarin aku peringatkan kayak gini teman-teman, mulai Desember kalian kerjanya setengah hari, jadi seminggu cuma 3 kali aja, sambil aku evaluasi sambil memang kondisinya kurang baik, jadi aku evaluasi. Nah, balik lagi ke tema kita, kegagalan ini menurutku bukan sebuah ending gitu loh. Aku mungkin gagal di creative agency, tapi ini adalah awal perjalananku di 2 bisnisku yang baru, personal branding dan juga apa namanya, dan juga produk digital. Mungkin aku nggak bisa cerita banyak teman-teman ya, tapi hari ini aku akan launching sebuah akun baru yang udah aku persiapkan beberapa minggu ini, benar-benar aku persiapin dan aku benar-benar melihat masa depannya ini cukup bagus lah. Aku akan launching malam ini, aku benar-benar totalitas mengerjakan hal ini, benar-benar all in di sini, bahkan melebihi pikiranku memikirkan kreatif agensi. Jadi aku berharap ya kita lihat lah, misalkan nanti sudah 100.000 follower baru nanti aku akan share akunnya apa, jualannya apa nanti. Kalau misalkan udah jadi nih, kalau misalkan sekarang nanti takutnya wah, cuma omong-omongan doang nggak enak. Tapi nanti aku janjiin misalkan 100.000 follower, mungkin aku akan bagikan tips dan trik supaya bisa seperti itu juga gitu loh. Aku akan bagikan ke kalian. Nah, kegagalan ini buatku bukan sebagai ending gitu loh. Kita harus mengakui, banyak orang kemarin kenapa ada series, aku kan di akunku ada series yang namanya 10 hari 10 hal pelajaran hidup tentang kegagalan gitu intinya. Nah, kenapa kok sudah apa namanya? Kok sudah ngomongin kegagalan dari awal bulan beberapa bulan yang lalu mungkin ya, Pak Abed ya. Karena memang aku harus mengakui kalau aku lagi ada di fase menuju kegagalan. Kayak misalkan aku pernah cerita umur 30 tahun tapi belum menikah, terus meskipun belum menikah juga bukan kegagalan ya, tapi banyak orang ngomong itu adalah kegagalan sebagai manusia. Belum menikah, terus belum sukses, terus apalagi kemarin itu bisnis hampir bangkrut. Aku cerita di kontenku. Banyak orang ngomong ngapain sih kok cerita? Kenapa kok harus cerita bisnis habis bangkrut segala? Itu kan malah membuat citra yang buruk, bla 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 bla. Tapi buatku itu adalah sebuah kelepasan. Ketika aku agree sama kondisiku, wah, aku gagal nih Tuhan. What next? Aku itu merasakan yang pertama adalah kelegaan. Benar-benar lega ketika aku mengakui kalau aku lagi gagal. Daripada aku mendinai. Karena beberapa waktu ini aku juga, yang lalu itu aku mendinai, aku nggak gagal kok, aku masih bisa bangkit. Tapi rasanya pundak ini kayak, apa ya teman-teman ya, kayak berat banget gitu. Ketika aku ngomong, aku nggak gagal, tapi pundak ini rasanya kayak berat banget. Tapi ketika aku mengakui kegagalan, bahkan di depan umum, melalui konten-kontenku, aku ngerasa, ya wis, ini adalah kondisiku gitu loh. Ini adalah kondisiku yang lagi dalam masa menuju kegagalan. Dan it's okay, menurutku it's okay. Apakah aku malu? Mungkin ada perasaan malu, mungkin. Tapi lebih banyaknya itu adalah perasaan lega. Lega, oh ya, aku lagi gagal nih Tuhan, what next? Aku mengakui kegagalanku, aku mengakui kalau yang mungkin yang di sini yang buka bisnis kayak Ko Abed gitu-gitu harus mengakui nih kalau setiap unsur kegagalan yang terjadi dalam bisnis, entah itu ada kayak misalkan C. Joan kemarin ada yang ngomong HP-nya hilang, HP admin hilang, terus yang lain kayak gitu-gitu,
kita harus mengakui sebagai leader kalau itu adalah kesalahan kita juga gitu. Apapun yang menyebabkan bisnis ini kurang bagus, leader harus mengakui kalau ini adalah kesalahan yang paling utama, adalah kesalahanku. Nggak bisa ngatur tim, harus diakui. Berarti gagal telat pivot atau apapun itu harus diakui kalau kesalahan itu adalah kegagalan itu adalah disebabkan karena diri sendiri. Bukannya malah nyalain orang, wah kayaknya marketingnya nggak beres, kalau ini apanya. Mungkin itu setelahnya, setelah kita benar-benarnya menyadari kalau ini adalah bagian dari kesalahan kita. Kenapa aku melakukan itu? Karena itu membuat lega, teman-teman. Itu sangat membuat lega daripada kita menyalahkan orang lain. Wah, gagal gara-gara ini sih, gagal gara-gara klien menipu sih. Enggak. Gagal gara-gara kamu bodoh, terlalu percaya sama partner. Contohnya kayak gitu. Kita harus mengakui kalau ini adalah bagian dari kegagalan kita. Bagian dari kegagalan diri sendiri yang paling utama. Dan yang membuat tenang adalah, salah satunya adalah, next, Olive. Bisa bantu baca. Roma 8 ayat 28. Ya, aku bantuin baca. Roma 8, gimana? Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah ini, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu loh. Itu artinya kegagalan yang kita alami belum tentu membatalkan rencana Tuhan. Bahkan kegagalan adalah kuasa atau cara Tuhan untuk menuntun kita selangkah lebih dekat dengan rancangannya. Wah, kayaknya gampang banget ya. Wah, enak nih ngomong doang nih. Kalau begitu gagal kan kita rasanya kan patah hati banget ya. Gagal kan bisa ngomongin tentang percintaan yang gagal, gagal nikah, gagal bisnis, gagal studi, banyak hal kan. Dan ketika kita harus bersuka cita ketika kita gagal, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Kayaknya sulit banget rasanya. Tapi percaya nggak teman-teman, ketika aku riset gitu ya, kan kita harus menteladani apa yang Tuhan Yesus teladani. Kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus sempurna. Nah, ketika aku menyadari itu, banyak orang itu ternyata ngomongnya Tuhan Yesus itu nggak pernah gagal. Tuhan Yesus itu sempurna. Tapi kita harus akui, Tuhan Yesus ketika hidup sebagai manusia yang sejati, Tuhan Yesus itu juga pernah gagal. Coba next, Olive. Nah, Tuhan Yesus itu juga pernah gagal. Next, langsung slide selanjutnya aja lah. Kegagalan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan? Ya mungkin nggak kegagalan di sini mungkin bukan berarti kegagalan yang gagal dari rencana Allah, bukan. Tapi gagal sebagai standar dunia gitu loh. Kayak aku misalkan gagal di bisnis ini, berarti orang-orang pada ngejudge, oh berarti Stefan gagal saat ngurus bisnis. Nah, apa aja kegagalan Tuhan Yesus? Nah, yang pertama ini ditolak oleh banyak orang. Ini terjadi di Markus 6 ayat 1 sampai 6. Coba dibaca, minta bantu dibaca lagi. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Bentar ya. Markus Aku ada, Kak. 6. Aku ada, Kak. Ya udah. Oke, Olive. Yesus, Markus 6 ayat 1 sampai 6. Markus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa? Pulahkah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka,
Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah, apa di sana dikatakan? Banyak orang merasa Tuhan itu gagal. Hanya tukang kayu kok dikatain Mesias. Tuhan Yesus itu cuma tukang kayu di dunia waktu itu, di lingkungannya waktu itu, di masyarakat waktu itu, di kotanya itu. Tuhan Yesus dikatain cuma tukang kayu. Siapa? Misalkan kayak kita, siapa yang kayak aku, Stefan bukan PNS, misalkan. Wah, gagal dia sebagai orang-orang, ya kan? Kayak gitu-gitu. Kan itu udah dinyatakan gagal duluan sama dunia. Secara manusia, Tuhan itu terlihat seperti orang yang gagal gitu loh. Ditolak bahkan oleh orang-orang yang berasal dari kota yang sama, kota asalnya itu ditolak Tuhan Yesus. Yang kedua, murid-murid sendiri tidak mengerti ajarannya. Berkali-kali Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak mengerti?" Murid-murid lambat paham kalau istilahnya apa ya? Murid-murid itu kayak takut, entah ragu, entah berusaha untuk kabur, Pak. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, muridnya juga kabur gitu loh. Berkali-kali Tuhan itu ngomong, "Mengapa kamu tidak mengerti?" Kayak si Petrus diingatkan sampai 3 kali, tetap aja ngeyel. Sebagai seorang pemimpin, itu Tuhan gagal gitu. Gagal, murid-muridnya waktu itu dianggap gagal. Kelihatan seperti pemimpin yang gagal gitu. Kok nggak ada yang manut sama Tuhan Yesus? Kok banyak yang memberontak kayak gitu? Kok akhirnya gagal? Kayak misalkan guru kita udah mengajari, terus kita tetap akhirnya apa? Ada yang mencontek, ada yang nilainya nggak anu. Berarti, berarti kan orang-orang mengatakan, berarti gurunya kurang bagus nih. Nah, itu gimana menurut kalian? Ayo. Yang nomor 3 ini, Yudas mengkhianati, bahkan menjual Tuhan Yesus. Kayak seolah-olah Tuhan itu gagal juga memilih tim, memilih murid-murid. Tuhan berarti kok sampai gagal gini? Kan banyak orang mungkin bisa ngomong, orang-orang dunia ngomong, Tuhan Yesus berarti gagal nih milih murid. Kok sampai ada yang berpengkhianat? Terus yang terakhir mungkin dari penyalipan, tampak seperti kekalahan besar. Nah, di mata dunia Yesus dianggap kalah. Waktu itu mungkin ketika disalib, para tentara akhirnya bersorak-sorai. Orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus akhirnya merasa bahwa ini adalah sebuah kemenangan. Bahkan murid-muridnya pun sembunyi ketakutan. Secara manusia apa? Kayak 100% itu Tuhan tampak seperti mengalami kegagalan total. Padahal realitanya kan nggak seperti itu, teman-teman ya. Padahal realitanya kan nggak seperti itu. Penyalipan yang tampak seperti kekalahan itu adalah kemenangan terbesar dalam sejarah manusia. Aku ulangi deh. Penyalipan yang tampaknya adalah sebuah kekalahan itu adalah sebuah kemenangan terbesar umat manusia. Berkat Tuhan Yesus berhasil disalibkan waktu itu, kita semua bisa yang namanya bebas dari maut. Tuhan menebus dosa-dosa kita. Karena banyak orang itu, apa yang tampaknya itu gagal di mata manusia, itu belum tentu gagal di mata Tuhan. Jadi kayak misalkan mungkin banyak orang merasa kehidupan kalian itu ada gagal-gagalnya lah. Ibaratnya kayak udah sekolah mahal-mahal. Ini yang sering kali ya, yang mungkin relate sama usia-usia kita. Udah sekolah mahal-mahal, kok gajinya cuma UMR, kayak gitu-gitu. Apakah dapat gaji UMR salah? Apakah itu berarti rencana Tuhan gagal atas hidup kita? Enggak. Kan enggak dianggap seperti itu. Tapi banyak orang bahkan yang menjadi kedukaan adalah ketika kita menganggap bahwa persepsi orang-orang ini tentang kita adalah diri kita. Seringkali kita menjadi nggak bersuka cita, murung, akhirnya menganggap kita nggak berharga karena kita mengalami judge kegagalan dari banyak orang di sekitar kita. Akhirnya apa? Damai kita hilang. Kita nggak jadi damai sejahtera. Makanya, aku membedakan 2 sih, teman-teman. Ada kegagalan itu yang berasal dari
kelalaian diri kita, dan ada yang memang kegagalan ini berasal dari kita gagal mengeksekusi, atau juga bisa dikatakan kita gagal untuk memahami, melakukan firman Tuhan, kegagalan rencana Tuhan. Kita harus bisa membedakannya. Next flip. Nah, ini. Yang pertama, kamu sudah mencoba dengan baik dan benar, tapi tetap gagal. Jadi kamu udah nyoba nih. Ini caranya membedakan kegagalan karena kita ini lalai, atau karena memang Tuhan itu izinkan untuk gagal. Jadi, kamu sudah mencoba dengan baik dan benar, tapi tetap gagal. Kayak sudah mau ujian, sudah doa, sudah belajar, sudah ngerjain soal dengan jujur, sudah maksimal, tapi hasilnya itu nggak sesuai sama keinginan kita. Nah, mungkin ini adalah tanda Tuhan ingin menggeser kamu ke jalan yang seharusnya. Karena, contoh aku bisa kasih contoh kayak gini. Waktu SMP itu kan aku termasuk murid yang kalau pinter nggak juga, cuman beruntung aja aku bisa sekolah di SMP yang paling favorit di tempatku. Di kelas teman-teman itu di kelas yang paling pinter gitu loh. Ada kelas A sampai F waktu itu. Kelas A itu adalah kelas yang paling pinter. Kelas B mengikuti belakangnya, C sampai F itu yang kurang, yang paling kurang lah, berarti kayak gitu. Singkat cerita, teman-temanku itu berharap, satu kelas itu berharap kalau bisa sekolahnya itu SMA itu di Malang, di kota Malang, karena waktu itu kami kan di Kabupaten Malang ya. Pengen berharap di kota. Di waktu itu kan belum ada zonasi. Jadi orang yang pintar-pintar doang yang bisa masuk ke sekolah favorit waktu itu. Nah, aku pengennya di SMA Tugu lah, SMA negeri yang ada di Malang lah. Itu SMA 3 itu SMA favorit. Nah, teman-temanku semuanya hampir satu kelas itu semuanya sekolah di Malang. Ada yang di SMA 3, SMA 1, SMA 4, SMA 5, dan lain-lain. Dan nilaiku waktu itu adalah yang paling buruk di antara yang terburuk. Bener-bener, aduh Tuhan, kenapa aku kok bisa dapat nilai segini, sedangkan teman-temanku ini nilainya bagus-bagus semua gitu loh. Sampai akhirnya aku hanya bisa SMA di SMA Turen. Yang bahkan ketika aku SMA itu aku nggak tahu, aku kan tinggal di Turen ya teman-teman ya. Aku nggak tahu SMA Turen itu ada di mana, aku nggak tahu. Separah itu dulu. Jadi aku tinggal di Turen. Turen kan kotanya nggak besar ya. Tapi aku nggak tahu SMA Turen itu di mana. Aku sekolah di situ. Aku itu benar-benar masa-masa paling kelam dalam hidup lah, ibaratnya. Aku jadi kenal teman-teman yang mabuk-mabukan, ya akhirnya ikut-ikutan mabuk-mabukan dulu itu kelas 1 SMA. Terus jadi nakal, jadi enggak. Teman-teman yang dari SMP itu terbiasa ngomong bahasa Inggris, diajar bahasa Inggris. Teman-teman satu kelasku yang di SMA, dikatain what's your name, nggak tahu, what's your name, nggak tahu. Perbedaannya sangat jomplang banget gitu loh. Aku ngerasa, Tuhan, aku ini kok gini sih nasibku Tuhan, kok aku dari teman-temanku yang pinter-pinter gitu, kok aku Tuhan tempatkan di sini gitu loh. Aku mampu kok sekolah di SMA. Di SMA kota itu aku mampu, kenapa kok Tuhan tempatkan di sini? Bener-bener waktu itu hancur banget sih. Kayak, wah gimana ya. Tapi, ini masuk di poin ketiga langsung aja. Setelahnya muncul pintu baru yang lebih baik. Pintu baru yang lebih baik ini kadang-kadang kita nggak langsung nemu. Aku baru tahu ternyata, meskipun teman-temanku semuanya sekolah di SMA Malang, sedangkan aku hanya di kabupaten, waktu itu sama sekali nggak favorit, sama sekali tersingkirkan. Ternyata teman-teman, kuliahnya sama gitu loh. Aku masuk di Universitas Brawijaya, di Fakultas Ekonomi. Sedangkan teman-temanku yang perginya ke Malang, yang sekolahnya di SMA-SMA favorit, endingnya apa? Ternyata sama juga di fakultasku. Kayak, walah, ternyata kamu sekolah di Malang, di kota, dengan biaya yang cukup besar, harus ngekos, harus biayanya lebih besar, lebih banyak. Ternyata kuliahnya sama gitu loh. Ketika ditarik lebih jauh lagi, teman-temanku yang kuliahnya bahkan lebih oke, yang di UI, yang di universitas terkenal lainnya, kehidupannya saat ini juga nggak jauh lebih baik dari aku, baik ekonomi dan lain-lain lah, baik rumah tangga, ekonomi dan lain-lain. Ternyata juga nggak sebaik kehidupanku itu. Ternyata
oh ini maksudnya Tuhan ya, oh ini. Dan pada akhirnya aku juga baru menyadari, kalau misalkan waktu itu aku dibawa Tuhan untuk merantau, kayaknya aku nggak siap merantau, karena waktu itu aku masih sering ikut-ikutan temen. Di rumah aja ketemu teman yang lingkungannya kayak gitu, aku sempat mabuk di rumah. Apalagi kalau aku misalkan merantau ke Bali, ke Jakarta, waktu itu ya, meskipun cuma ke Malang, nggak tahu endingnya bakal seperti apa. Nah, ini teman-teman. Jadi kegagalan ini aku udah belajar dengan baik, udah istilahnya udah nggak nyontek, udah benar-benar jujur. Tapi Tuhan malah mengarahkan aku ke pintu lain yang ternyata yang awalnya aku kira itu adalah pintu yang buruk, ternyata Tuhan telah ada misi penyelamatan Tuhan atas hidupku. Yang kedua, ada damai di hati walau situasinya hancur. Kamu boleh kecewa, tapi entah kenapa ada rasa Tuhan itu masih pegang kendali. Tuhan di dalam hatimu itu selalu kamu bilang, aku kecewa Tuhan. Tapi kok kenapa aku ngerasa Tuhan benar-benar masih pegang kendali atas hidupku. Damainya itu benar-benar sukacita yang dari dalam Tuhan. Nah, bisa jadi itu adalah kegagalan yang Tuhan pengen kamu alami. Yang ketiga, setelahnya itu muncul pintu baru yang lebih baik. Contohnya kayak yang mungkin yang aku sharingkan tadi. Dan biasanya disadarinya itu beberapa waktu, nggak langsung. Kayak gagal sekarang, langsung besok, langsung nemu jalan terbaik. Itu belum tentu. Belum tentu seperti itu. Harus melewati proses waktu yang mungkin cukup panjang juga gitu loh. Contoh kayak misalkan ada teman kita yang habis putus dari sebuah hubungan yang toksik. Yang heran itu kenapa? Ketika kita menjalani hubungan toksik itu kita waktu masih ada di hubungan itu kita nggak sadar gitu loh. Teman-teman pada bilang toksik, tapi kita enggak kok dia bisa berubah kok dan lain-lain. Tapi ketika kita udah putus, ketika kita udah memutuskan untuk berpisah, akhirnya itu memang menyakitkan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita akan mikir, mungkin teman-teman bisa relate. Oh iya benar juga ya. Kok aku dulu mau sama cewek, sama cowok, sama orang kayak gitu, kayak dia itu kok dulu aku mau gitu loh. Baru akhirnya pikiran ini bisa terbuka. Nah, kayak gitu. Ketika Tuhan menutup pintu, pasti akan Tuhan bukakan pintu yang lain lah, ibaratnya kayak gitu. Meskipun itu adalah bentuk dari kesalahan kita sendiri, pasti akan Tuhan bukakan pintu-pintu lain. Nggak mungkin Tuhan nggak akan bukakan pintu itu, nggak mungkin. Dan yang terakhir, kegagalan itu justru akan membuat karaktermu dalam Tuhan itu akan bertumbuh, akan naik level. Buktinya adalah kamu bisa makin sayang sama Tuhan, makin mengerti rencana Tuhan. Bukannya malah mengutuki Tuhan, malah malah Tuhan nggak adil, Tuhan nggak anu, malah perasaan itu nggak ada, malah kamu akan merasa, wah Tuhan kok sayang banget ya, mungkin kegagalan ini adalah bukti bahwa Tuhan sayang. Aku percaya meskipun sekarang itu aku belum mengalami, meskipun aku sekarang ini masih pahit Tuhan dengan kegagalan yang aku alami, tapi aku yakin pasti ada rencana Tuhan yang indah buatku. Nah, kalau kalian udah merasakan damai sejahtera seperti itu, aku yakin kegagalan itu ibaratnya pasti akan menjadi sebuah awal yang baru untuk kehidupan kalian, bukannya hanya sebuah ending. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kalian semua ini mengalami kegagalan, jangan sampai kamu itu menganggap bahwa itu adalah sebuah ending. Jangan sampai teman-teman, karena kalau ketika kamu menganggap kegagalan itu adalah sebuah ending, berarti yang ada selanjutnya dalam kehidupan kalian adalah penyesalan. Penyesalan. Aku mau share sedikit tentang kisah temanku yang kerja di BU. Aku nggak tahu ya, udah pernah sharing ini atau belum. Di Home. Temanku ini kerja di BUMN dengan gaji 40 juta lebih per bulannya. Totalnya 40 juta lebih. Aku pernah dilihatin slip gajinya itu bisa sampai berapa ya? 400 juta satu tahun atau berapa gitu loh. Pokoknya intinya 40 juta lebih. Sampai ada di titik itu. Pada akhirnya singkat cerita, dia kena pecat karena terbukti memperlancar atasannya untuk korupsi. Dia nggak ikut korupsi, tapi dia memperlancar. Ibaratnya menyetujui, ikut menandatangani, karena nggak enak sama atasan kan. Kalau misalkan ada proposal, nggak kita tandatangani, nggak enak sama ketua cabangnya di daerah itu. Singkat cerita, dia akhirnya di PHK. Nah,
bertahun-tahun sampai sekarang pun dia tetap mengeluh ketika ketika ketemu sama aku, dia tetap mengeluhkan hidupnya. Tuhan, kenapa Tuhan seperti ini, Tuhan seperti ini, Tuhan seperti ini, kok Tuhan sampai tega kayak gini, sampai akhirnya kayaknya dia entah nggak meninggalkan Tuhan atau gimana, karena aku kurang sejahtera, jujur kurang sejahtera berteman dengan dia, karena ketika ketemu itu yang diomongin sama mengutuki Tuhan, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi pada akhirnya aku memilih untuk sedikit menghindar, jadi udah nggak mulai kontak-kontakan sama dia. Tapi ketika dia ketemu, itu seringkali mengutuki Tuhan, kan udah enak teman-teman, 40 juta per bulan, dia sampai beli rumah di Malang, beli mobil dan lain-lain. Sekarang kerjaannya apa? Dia nggak mau cari kerja, dia masih bertahan dengan Gojek. Dia cuma Gojek, bukan cuma ya ibaratnya, aku nggak mau meremehkan juga. Dari yang awalnya gajinya 40 juta lebih, punya posisi di BUMN, dia jadi gokar sekarang 2 tahun 3 tahun 2 tahun ini. Bayangin sesetres apa. Tapi gini, kalau dia bisa mau mengakui dirinya, Tuhan aku memang gagal, mungkin ini adalah kesalahanku karena nurut sama atasan. What next Tuhan, aku ingin kira-kira apa lagi yang harus aku lakukan gitu loh. Dia bisa melakukan banyak hal gitu loh. Dia punya kos-kosan, dia dari kerjanya cuma 5 tahun, dia punya kos-kosan di Malang, 10 pintu 8 juta. Dia bisa ngembangin itu gitu loh. Aku ngerasa kayak banyak hal yang harusnya bisa dilakukan, tapi dia cuma bisa melakukan itu, cuma bisa mengutuki Tuhan. Nah, itu yang bikin aku kayak, wah, kegagalan ini harusnya nggak jadi sebuah ending gitu loh. Karena kalau sebuah ending, ya endingnya kayak temanku ini tadi, akhirnya cuma kehidupannya setelahnya, kehidupan setelah kegagalan adalah mengutuki Tuhan. Jangan sampai teman-teman seperti itu gitu. Jangan sampai kita kegagalan itu ending dan endingnya itu adalah kita mengutuki Tuhan. Jangan sampai teman-teman. Karena apa? Mungkin slide terakhir nih. Nah, kegagalan itu seperti belokan dan tikungan tajam. Akan selalu kita temui selama kita berada di jalan raya. Jadi, mungkin teman-teman ada yang relate nggak? Kayak misalkan ada motivator di Instagram, di TikTok, di sosmed yang bilang gini, habisin jatah gagalmu selagi muda. Percaya teman-teman, itu bohong. Jatah gagal itu nggak akan pernah habis. Percaya sama aku. Setiap usia, setiap tahapan kehidupan kita, kegagalan itu selalu di-upgrade sama Tuhan rasanya. Kalau kita sekolah, gagalnya mungkin nggak naik kelas. Kalau ketika kuliah, mungkin nggak lulus. Ketika kerja, gagalnya ada lagi. Ketika rumah tangga, ada lagi. Ketika punya anak, ada lagi. Banyak kegagalan yang dihadirkan Tuhan di setiap fase kehidupan kita. Jadi kalau ada orang yang ngomong, habisin jatah gagalmu, kayaknya itu penipuan dengan menurutku. Sorry itu saya kayaknya itu adalah sebuah penipuan gitu loh. Karena jatah gagal itu nggak akan pernah habis. Akan habis cuma kalau kita nanti mati. Jatah gagal di hidup kita akan habis kalau kita mati. Kalau kita dipanggil Tuhan. Kalau kita belum dipanggil Tuhan, jatah gagal itu nggak akan pernah habis. Jadi, persiapkan diri kita untuk menghadapi kegagalan apapun di dalam kehidupan kita. Persiapkan apapun. Kegagalan, mungkin ada yang mau nikah, kegagalan, tapi udah yakin nih sama pasangannya nih. Wah, udah nggak mungkin lah dia, nggak mungkin aku gagal nikah sama dia. Nggak mungkin. Tapi bisa aja loh, H-1 sebelum nikah, Tuhan ingin kamu gagal sama dia karena Tuhan ngerasa dia bukan yang terbaik buat kamu. Bisa aja. Nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Banyak kalau nggak mau nakut-nakutin Niko ya yang mau nikah enggak. Tapi itu kita memberikan porsi Tuhan untuk menggagalkan apapun gitu loh di dalam kehidupan kita yang nggak sesuai sama rencananya Tuhan gitu loh. Karena ya, balik lagi ini kegagalan itu seperti belokan dan tikungan tajam akan selalu kita temui selama kita ada di jalan raya, selama kita masih hidup akan terus ada kegagalan-kegagalan. Jadi kita harus persiapkan, kita nggak boleh deny, kita nggak boleh takut sama yang namanya kegagalan karena potensi untuk mendapatkan kegagalan itu selalu ada. Sama seperti kita hidup, potensi kita mati akan selalu ada. Kita ke jalan raya bisa mati,
kita duduk di sini bisa mati serangan jantung. Orang yang kemarin tadi pagi sehat, malam bisa meninggal. Begitu juga kegagalan gitu loh. Kematian aja bisa, apalagi cuma sekedar kegagalan. Pagi ini kita kaya raya. Malam nanti belum tentu bisa kaya raya. Kan, kok gitu? Aku bisnisku masih aman, bencana, gunung meletus, saham yang tiba-tiba runtuh. Kalau misalkan ada peperangan, bisnis mana yang akhirnya nggak kolaps sampean, kolaps. Nggak ada yang pasti gitu loh. Kita persiapkan diri kita. Kalau kematian aja kita persiapkan dengan baik, kalau kita di GSKI kematian dipersiapkan dengan baik, kegagalan juga harusnya kita persiapkan dengan baik. Kita harus benar-benar menyiapkan diri kita untuk gagal. Aku bisa gagal kapanpun Tuhan. Aku bisa mempersiapkan diriku untuk mengalami kegagalan apapun. Jadi aku nggak boleh kecewa. Intinya kita nggak boleh kecewa, nggak boleh kepahitan. What next Tuhan? Ketika aku mengalami kegagalan di bisnis ini, kira-kira apa nih Tuhan? Tuhan pasti, tapi uniknya Tuhan adalah Tuhan biasanya ngasih kode-kode alarm. Bisnis biasanya ada laporan keuangan mulai menurun. Wah, bahaya nih. Kayak misalkan contoh kayak es bantalnya kok Abed, misalkan dari yang awalnya omsetnya tinggi, tiba-tiba mulai tahun ini mulai menurun. Berarti ini adalah sinyal, tanda. Wah, ini tanda Tuhan. Tanda nih, kayaknya mau gagal nih. Bisnis ini mau gagal misalkan. Aku harus apa nih? Kita harus persiapkan dengan baik. Bukannya malah, kalau misalkan kok Abed malah mendinai, itu akan malah, menurutku malah nggak bijak. Wah, ini masih bagus. Ini bisa naik lagi, pasti naik lagi. Akhirnya blurs. Sampai akhirnya benar-benar bangkrut, misalkan semuanya nggak dipersiapkan dengan baik. Wah, ternyata aku gagal. Dari bulan 6 harusnya aku persiapkan dengan baik. Sinyalnya udah kelihatan jelas nih. Wah, kayak gitu. Jadi, semoga apa ya, aku nggak yakin sih. Berarti mungkin kalian juga udah paham sama materiku ini. Tapi semoga materi yang aku sampaikan malam hari ini bisa jadi berkat buat kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Kalau misalkan ada sharing-sharing bisa disampaikan juga. Terima kasih.